Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih melanjutkan seri Cruci i3, di mana di video kali ini kita akan membuat controller. Nah, seperti biasa, pertama kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka kode editor for teman-teman. Lalu kita buka folder toko buah. Nah, sebelumnya, apa sih itu controller? Nah, controller ini adalah bagian dari CI yang bertugas untuk menangani HTTP request dan menghubungkan model dengan view. Nah, pada controller kita akan memanggil metode-metode yang ada di dalam model untuk mendapatkan datanya. Setelah itu data tersebut kita render ke dalam view dengan meloadnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita coding. Let's go. Nah, untuk membuat file controller kita bisa klik application lalu controller. Nah, di sini kita buat folder baru yang namanya admin. Nah, setelah kita buat di dalam admin ini kita buat file baru yang namanya products.php. Lalu kita isi. Nah, lalu kita buka ya file products.php, lalu kita isi biasa php, lalu define expect or exit direct script. Nah, setelah itu buat kelas yang namanya ini, nama filenya sama dengan nama kelasnya products yang merupakan keturunan extend dari CI controller. Nah, setelah itu kita buat metode di dalamnya, itu metode construct. Nah, jadi metode construct ini merupakan sebuah konstruktor yang dan juga metode ini dieksekusi pertama kali pada saat controller diakses. Nah, jadi ini diakses pertama kali yang construct. Nah, pada metode ini kita akan melakukan load model, product model dan library from validation. Langsung saja isi parent 2.2 construct. Nah, ini kita akan melakukan load modelnya kan. Load model, product model, product model yang telah kita buat di video sebelumnya, ini produk model. Lalu kita akan load juga library namanya ini from validation. Nah, library from validation ini kita akan gunakan untuk memvalidasi input pada metode add dan edit. Nah, kenapa sih kita harus melakukan validasi? Nah, karena bisa saja pengguna menginputkan data sembarang, misalnya sengaja mengisi dengan data kosong, scriptnya seperti serangan XSS dan lain-lain. Nah, intinya sebelum menyimpan data ke database, pastikan data tersebut sudah benar. Setelah itu kita buat metode baru, public function dengan nama index. Nah, pada metode ini kita akan mengambil data dari model dengan memanggil metode product model get all. Nah, jadi datanya akan kita simpan di sini, data products. Nah, dimana isinya ini this
produk model. Nah, jadi kita panggil ya. Kita panggil method getAll yang ada di produk model. Nah, ya. Setelah itu kita load view admin kita load juga, kita kirimkan datanya, kita kirimkan data yang sudah kita buat ini. Nah, kemana nanti viewnya belum kita buat ya. Nanti video berikutnya baru kita akan belajar mengenai view. Nah, untuk kali ini kita controller dulu aja. Selanjutnya kita akan membuat metode add, public function add. Nah, jadi metode ini bertugas untuk menampilkan form, add, dan menyimpan data ke database. Tentu saja dengan memanggil metode save yang ada pada model. Namun sebelum memanggil metode save, kita lakukan validasi terlebih dahulu dengan mengeksekusi metode run pada objek validation. Nah, jadi pertama kita buat label product diisi oleh this produk model. Nah, jadi isinya ini produk model ya, kelas produk model. Jadi objek model nih. Lalu validation nih, kita validasi dulu. Validation this validation. Validation, kita set rulesnya ya. Nah, jadi ini kita membuat objek model dan form validation untuk memudahkan saja. Lalu, nah itu sini kita terapkan rules-nya. Selanjutnya kita buat kondisi if jika validation run. Nah, nanti jika validasinya run, maka simpan ke database product save. Salah, product save. Nah, lalu tadi session set test data. Masih disimpan. Nah, jadi ini artinya kita akan melakukan validasi. Nah, jika kita melakukan validasi, dan berjalan, maka produknya ini akan disimpan ke database. Nah, lalu setelah itu kita akan menampilkan pesan berhasil ya. Melakukan pesan berhasil. Jika sukses kita melakukan pesan yang pesannya ini berhasil disimpan. Nah itu ini buat di load view. From
Nah, itu kita tampilkan from add. Nah, jadi kita akan menampilkan view product new form. View ini berisi sebuah form untuk menambahkan data. Tapi ini juga belum ada ya, nanti pokoknya setelah video ini kita akan membahas mengenai view. Kita sudah membuat metode add. Selanjutnya kita buat metode edit. Public function edit. Nah, jadi metode edit ini hampir sama ya dengan metode add yang ada di atas. Nah, metode edit juga bertugas untuk menampilkan form dan menyimpan data. Nah, ini ada parameternya nih, ID sama dengan 0. Nah, jadi ID ini data yang akan edit, dan 0 ini berarti kita berikan nilai defaultnya 0 agar mudah dicek. Itu kita lakukan kondisi if jika iset jika tidak ada ID, maka kita redirect admin products. Redirect ini kenapa ya? Ini tunggu ini kok ada merah, ini hapuslah ya nggak sih. Jadi kita akan lakukan redirect create admin products jika dolar ID-nya ini nilainya bernilai 0. Nah, karena kan if jika tidak iset berarti tidak ada ID-nya. Maka kita akan redirect ke admin products. Selanjutnya buat product cadangan di products model. Buat objek model seperti biasa, sama kayak yang di atas. Karena sama ini ya, kita langsung aja copy tiga-tiganya, hapus, kita paste. Tuh kondisi lagi if ini juga sama nih guys, copy lagi aja. Paste. Namun di sini yang berbeda, ini kita ganti konsep tapi update, tapi sama ya, intinya ini kita akan menyimpan datanya. Udah di sini buat data produk, produk isinya produk get by ID, get by ID dengan ID. Jadi ini kita akan mengambil data untuk ditampilkan pada form. Lalu if jika tidak ada data produk, maka kita akan melakukan show 404.
This kita load view main product from ini dulu ada error ya, pusing gua. Kenapa ini? Oh iya. Nah, jadi ini jika tidak ada data, maka kita akan tampilkan error 404. Lalu ini kita menampilkan form edit ya. Yang kecil. Nah, sudah ya. Nah, ini teman-teman tanya nih, nilai ID ini akan didapatkan dari mana sih nilai ID ini? Nah, nilai ID ini akan kita dapatkan dari parameter atau argumen pada URL. Selanjutnya, kita buat metode baru. Delete. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk menangani penghapusan data. Prinsipnya hampir sama seperti metode edit dan metode delete. Juga membutuhkan ID untuk menentukan data mana sih yang akan kita hapus. Nah, jadi prinsipnya sama ya, seperti metode edit membutuhkan ID untuk menentukan data mana sih yang akan kita hapus. Nah, jadi di sini ID sama dengan 0. Lalu sini kita bikin kondisi if jika the set ID show 404. Salah ini. Lalu if this product model delete ID. Lalu kita direct site URL products. Jadi artinya ini. Nah, jadi jika tidak ada ID, maka kita tampilkan error 404. Lalu jika datanya ini berhasil dihapus berdasarkan dengan ID, maka akan kita alihkan atau kita redirect menuju ke halaman admin products. Nah, itu ya. Nah, jadi kita sudah ya membuat controller, kita sudah membuat construct, ada index, ada add, edit, dan delete. Nah, semoga teman-teman mudah dipahami ya, dan teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Cukup sekian untuk video kali ini, dimana kita sudah membuat controller. Dan di video berikutnya kita akan membuat view.